Halo teman-teman, gimana kabarnya nih hari ini? Semoga luar biasa ya. Nah teman-teman, kita kembali lagi di Podkebi, podcastnya Yapkesdi. Nah teman-teman, kita hari ini kedatangan narasumber yang luar biasa loh. Nah kita kenalan dulu yuk. Halo Teteh, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini Teh? Oke, pagi. Alhamdulillah baik. Teteh sebelumnya boleh perkenalkan dulu ke teman-teman. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, saya Iis Fitriasi, mahasiswa Poltekkes Yapkesdi yang sekarang sudah masuk ke tingkat akhir. Halo Teh, semoga lancar-lancar ya sekarang karena di tingkat akhir ya. Semoga lulus tepat waktu juga. Amin. Teman-teman bantu doa juga buat Tetehnya ya. Ya. Nah teman-teman, hari ini kita mau bahas apa ya? Teteh kira-kira tahu nggak kita mau bahas apa? Mas apa ya? Nah, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung aja ya ke judulnya, di mana kita akan membahas gimana sih mengatasi rasa malas di setiap harinya itu, dan untuk meningkatkan dan untuk menjaga produktivitas. Nah, Teteh kali ini akan membahas secara singkat dan padat gimana sih cara ngatasinnya gitu. Nah, langsung aja ya Teteh. Nah, di sini biasanya kalau paling mager tuh pas ngadepin apa sih Teteh? Oke, kalau pas ini secara pengalaman aku sendiri ya, kalau untuk malas atau mager itu pas lagi ngapain. Nah, kalau aku pribadi itu males tuh atau mager itu pas cuacanya lagi dingin. Nah, kalau cuacanya dingin tuh bawaannya mager gitu. Pengen Males tidur. gerak. Ya, enaknya kan apa? Lanjut kita tidur lagi. Terus gimana Teteh kalau ngadepin kalau lagi cuaca kayak gitu? Nah, kalau lagi cuacanya dingin nih, yang emang kebetulan di Sukabumi ini terbilang dingin juga ya cuacanya. Terus udah mau masuk penghujan juga. Nah, kalau lagi cuaca dingin dan mager buat ngapa-ngapain, aku biasanya solusinya itu yang pertama aku selalu siapin yang namanya kayu putih buat penghangat tubuhnya ya. Nah, di situ kalau udah ada kayu putih udah aman nih, udah tersedia stoknya juga. Terus pas bangun tidur tuh kan bawaannya kalau cuaca dingin, kaki dingin, tangan dingin, mager buat ngapa-ngapain, aku langsung ambil kayu putih. Terus ya udah coba hangatin tubuh. Nah, lanjut deh buat kan udah ada juga ya kayak hari ini tuh kita mau ngapain aja. Nah, udah deh itu udah start gitu. Jadi solusi utamanya ya ada penghangat ya itu. Ya, benar. Mohon maaf ya agak disensor karena nggak di. endorse ya. Nah, karena kan udah tahu nih caranya gimana. Nah, kalau udah mager nih Teteh, apa sih jurus andalan gitu mungkin ya biar Teteh semangat lagi gitu kalau udah males banget gitu. Nah, kalau udah males banget ya pasti yang pertama kita tahu dulu tujuan kita tuh hari ini mau ngapain. Nah, kalau kita udah tahu tujuan kita mau ngapain, kita udah ngelis yang namanya kegiatan kita mau ngapain, kita mulai dari melakukan hal-hal yang ringan dulu, yang menurut kita, oh kita kayaknya enaknya baca buku dulu deh kalau abis ini teh, buat menambah atau meningkatkan semangat kita buat memulai kegiatan. Nah, bisa juga dengan kita mulai dengan start musik yang bikin kita semangat. Iya. Sambil baca buku sedikit-sedikit. Nah, baca buku juga kayak yang ringan-ringan dulu kayak gitu. Mau mulai Berarti mengawali sesuatu hal yang disukai dulu gitu ya. Iya, yang kita sukai dulu, yang ringan aja dulu. Nah, Teteh kan udah tahu nih tips atau cara untuk ngadepin rasa malas tersebut. Nah, menurut Teteh nih menurut pandangan Teteh produktif itu artinya harus selalu sibuk atau hanya gimana gitu? Produktif sama sibuk itu menurut pandangan aku beda ya. Yang namanya produktif sama sibuk, karena kalau yang namanya produktif itu berarti kita enjoy melakukan kegiatannya. Kalau yang sibuk kan kita kelihatan ada tekanan juga. Tapi orang yang terlihat produktif dan terlihat sibuk itu hampir sama. Namun
versinya beda. Maksud versinya beda tuh kalau produktif itu berarti output atau impact yang kita dapatkan dalam diri kita tuh beda. Kalau sibuk tuh kan misalnya sibuk itu kita melakukan 6 kegiatan selama 6 jam. Sedangkan yang disebut produktif itu kita melakukan 6 kegiatan dalam waktu 3 jam. Nah, itu yang disebut dengan produktif. Jadi lebih singkat gitu waktunya. Lebih, ya, kayak gitu. Itu juga bukan menurut saya juga sih. Yang dimaksud produktif dengan sibuk itu berbeda itu saya juga dapat pengetahuan itu dari Kak Ray Mochin. Nah, di situ kita tahu memang produktif sama sibuk tuh beda. Beda. Gitu. Ya, baik, Iya. teman-teman. Nah, bisa dipahami ya teman-teman bahwa menurut Teteh gimana sih kalau orang sibuk belum tentu produktif? Apa kalau orang produktif belum tentu sibuk? Apa gimana itu? Nah, orang produktif itu belum tentu sibuk. Ya. Terus kenapa dikatakan seperti itu? Karena kan dari pandangan orang lain nih, kayak misalnya, kok dia kelihatan produktif banget ya? Kok dia kelihatan sibuk banget? Kan itu beda. Kalau misalnya, itu anak kelihatannya sibuk banget ya, padahal si anak yang dinilai sibuk itu, padahal dia enjoy melakukan kegiatan-kegiatan yang dia lakukan gitu. Jadi beda ya, maksudnya dari sibuk dan produktif itu gitu. Baik teman. Nah, Teteh di sini lebih suka kerjaan yang misalkan Teteh ngerjain tugas nih, lebih suka nanti di akhir-akhir misalkan mepet waktunya misalkan, atau SKS kalau kayak bahasa gaul nama, atau di awal-awal kayak nyicil gitu kan tugas nih. Ya. Kalau aku sendiri orangnya kombinasi ya. Jadi tapi lebih cenderung ke nyicil juga. Kita nyicil dulu, kalau misalnya pas kita dapat tugas nih, kita coba cicil, dan ternyata pas kita nyicil kok kita belum dapat ide buat nyelesain tugas yang ini ya. Kan yang namanya anak kuliahan tuh banyak ya tugasnya pasti. Nah, kita coba cicil dulu, pas tahu-taunya kita belum dapat ide buat ngerjain tugas yang ini nih. Nah, kita coba ngerjain tugas yang lain dulu. Kayak coba nyicil yang ini. Terus kalau misalnya ternyata si tugas yang si A ini kita masih belum nemu nih ide-idenya. Saya juga kadang melakukan SKS. Jadi kalau kita belum nemu di satu ide untuk menyelesaikan tugas ini, kita jangan stuck di tugas yang itu, tapi kita coba buat ngerjain tugas yang lain gitu. Jadi kombinasi. Tipikal orang yang umumnya ngerjain nyicil gitu ya. Nyicil. Tapi lebih ngutamain yang gampang dulu. Iya, gitu. benar. Nah, Teteh pernah nggak sih Teteh ngerasa produktif banget sampai Teteh tuh ngerasa kayak capek banget mental sama diri Teteh pas waktu apa gitu, pas ngelakuin apa gitu, bisa diceritain nggak? Boleh. Tapi kalau untuk kita ngerasa produktif tapi capek mental, itu aku belum pernah ya. Karena kalau misalnya aku capek mental, otomatis aku nggak produktif gitu. Jadi kalau untuk produktif itu aku rasa aku enjoy melakukan kegiatan-kegiatan yang memang membuat aku happy gitu. Kalau aku udah capek mental, otomatis kegiatan yang aku lakukan juga terbilang nggak produktif gitu. Jadi intinya kalau produktif nggak pernah ngerasa capek mental gitu kan, kecuali mungkin sibuk ya. Kalau sibuk di artian sibuk itu bukan produktif berarti ya. Iya. Jadi otomatis pasti capek mental, berarti itu bukan produktif ya bagi Teteh. Nah, Teteh pernah gini ya, Teteh tim orang yang to-do list atau tim misalkan ya udah lihat nanti aja lah misalkan kayak gitu. Kalau aku cenderung orang yang to-do list. Tapi to-do list di sini bukan yang kayak saklek gitu. To-do list di sini yang aku pakai tuh to-do list yang misal kita bikin ada nih buat hari ini, kita buat list kegiatan-kegiatan apa aja. Nah, setelah itu nggak kayak misalnya dari jam 6 sampai jam 7 aku harus ngelakuin ini, nggak kayak gitu. Aku to-do listnya yang aku list kegiatan mana aja yang mau aku lakukan hari ini. Terus dalam melakukan kegiatan itu
butuh berapa jam sih, nah kayak gitu. Jadi nggak yang saklek dari jam segini sampai jam segini aku harus Kayak ngerjain gini, ini, gitu. nggak kayak gitu. Nah, Tapi jadi- lebih ke list kegiatannya dulu. Dari setiap kegiatan itu aku butuh waktu berapa lama sih gitu. Tapi pernah nggak yang Teteh udah tentuin misalkan waktunya misalkan 2 jam, ternyata lebih dari 2 jam, gimana menurut Teteh? Nah itu aku pernah juga ya ngalamin, maksudnya malah terbilang cukup seneng juga, maksudnya karena kan kita ngelis ditargetin berapa jam tuh kalau kita udah ngerasa enjoy, misalnya kita nargetin buat baca tuh cuman 15 menit dan itu kelebihan. Nah itu aku juga lumayan cukup sering juga, tapi yang nggak apa-apa, yang namanya untuk membentuk sebuah rutinitas itu menurut aku wajar-wajar aja sih. Cuman yang kita bisa jadikan semua itu jadi evaluasi. Jadi oh ternyata ini aku kelamaan, oh ternyata ini harusnya aku coba prepare lagi deh, ulang lagi buat ngatur waktunya, belajarlah untuk manajemen waktunya lagi gitu. Itu buat evaluasi diri aku sendiri sih. Berarti tipe-tipe orang yang konsisten. Bismillah ya, semoga istiqomah. Nah, Teteh gini ya, pernah nggak ngerasa kayak pernah ngelakuin misalkan kayak bersantai-santai gitu, sampai ngerasa ih kok bisa ya misalkan di hari ini teh kita santai banget, terus nggak ngelakuin apa-apa, kayak ngerasa bersalah banget gitu karena emang udah sesantai itu gitu. Sedangkan hari-hari sebelumnya kita tuh produktif, apa-apa udah dilakuin, sedangkan sekarang tugas numpuk tapi bersantai-santai gitu. Pernah gak di suatu sisi ngerasa kayak gitu? Itu pernah banget, aku ngerasa aku santai sebentar terus abis itu kayak nyesel banget. Itu pernah, apalagi dulu pas waktu SMK. Nah SMK itu aku terbilang orang yang kalau misalnya santai dikit tuh ngerasa bersalah. Nah itu dulu aku pernah kayak gitu, terus sampai kalau waktu dulu tuh sering kayak di kamar gitu kan, di kamar belajar gitu, terus sampai dimarahin sama orang tua, katanya atuh istirahat dulu atau gimana gitu kata ibu teh. Terus abis itu teh kayak aku tuh cobain istirahat dan itu ngerasa bersalah banget gitu. Nah namun pas sekarang pas udah kayaknya santai itu kita perlu gitu, tapi ada batasnya juga, nggak yang bersantai-santai banget gitu, karena itu juga berdampak juga buat diri kita gitu. Kita coba ngenalin lagi diri kita salah nggak ya kalau kita terus-terusan fokus, terus-terusan serius, nggak ada istirahatnya sama sekali, nggak ada santainya, nggak ada mainnya. Dan ternyata pas sekarang nih sadar, ternyata aku juga butuh santai juga ya gitu. Jadi intinya terlalu fokus sama satu hal itu salah, tapi kalau terlalu bersantai-santai juga salah ya Teh. Jadi harus balance aja. Balance. Baik. Teteh kan Teteh udah tahu nih bahwa ngerasa itu bersalah dan itu. Teteh gimana sih cara ngadepinnya kalau misalkan terjadi hal suatu tersebut lagi? Yang kalau hal itu terjadi lagi, terbilang saat ini juga masih kadang suka timbul ya rasa bersalah itu. Cuman sekarang lebih belajar mengenal diri lagi. Bilang ke diri sendiri bahwa nggak apa-apa kok, kita coba santai sejenak, coba buat istirahat dulu, ada batasnya buat kamu coba istirahat, terus ada waktunya juga buat kamu main, ada waktunya buat kamu Belajar. Iya, belajar kayak gitu. Intinya luangin waktu buat me time diri sendiri gitu ya. Baik. Nah Teteh, menurut Teteh nih harus selalu kelihatan nggak sih produktif itu, atau bisa secara diam-diam saja? Jadi harus kelihatan sama orang atau misalkan harus ditonjolkan atau gimana gitu menurut Teteh sendiri? Kalau menurut aku sendiri, kalau yang namanya produktif itu nggak harus kelihatan juga. Kita banyak mungkin ya di luar sana yang diam-diam tapi mereka produktif. Karena apa? Karena kan ada 2 tipe ya, ada extrovert sama introvert. Nah yang introvert mungkin mereka diam-diam tapi mereka produktif loh gitu. Ada yang extrovert, mereka kayak pergi ke perpustakaan atau kemana gitu kan, kumpul sama teman-temannya. Mungkin itu salah satu cara produktif mereka, karena yang disebut produktif itu tadi impact buat diri kita sendiri tuh seefektif mana sih gitu. Jadi yang dapat menilai itu produktif atau enggak itu kan diri kita sendiri, bukan orang lain yang kok
mereka diem aja di kamar pasti mereka nggak produktif, kan nggak kayak gitu juga. Iya, Karena betul. pasti yang merasakan dampak atau impact produktif itu kan diri kita sendiri. Mungkin mereka yang diem-diem di kamar mereka juga produktif. Justru malahan kadang terlihat kita kayak diam di kamar itu kayak dia mah paling tidur makanya. Kadang ada yang pandangan kayak gitu ya, ternyata belum tentu ya. Iya, belum tentu. Ada yang Bisa jadi itu lebih bagus dan lebih produktif dari Iya, kita yang bisa. ekstrovert mungkin ya. Teh. Iya, bisa jadi kayak gitu juga. Kan Teteh sebelum di pembahasan tadi awal kata Teteh kalau misalkan kita mau produktif nih kita harus ngewalin dulu dengan hal-hal yang kita sukai ya, contohnya. Nah selain yang tadi Teteh sebutkan, ada nggak ritual khusus yang bisa bikin semangat Teteh gitu supaya mengawali ke produktivitas yang tersebut yang Teteh mau lakuin gitu? Kalau ritual yang khusus banget itu nggak ada sebenarnya ya, nggak ada ritual yang khusus banget yang kayak harus gini dulu nggak ada. Tapi kalau misalnya yang biasa aja kayak ya udah, kalau misalnya kita lagi sholat nih, pada sholat subuh misalnya, kita coba baca dulu, kayak baca surat-surat pendek kayak misalnya Al-Waqiah setelah subuh. Nah terus lanjut apalagi sih, kita cek to do list kita. Kalau misalnya aku kan orangnya yang to do list, nah kita cek kegiatan mana sih yang ringan yang bisa kita mulai dulu gitu. Karena intinya kita coba mulai dulu aja. Minimalnya kalau misalnya mau bikin rutinitas nih, teman-teman yang mau bikin rutinitas, kita coba 1 menit dulu aja buat nyobain kegiatan yang misal aku mau cobain rutinitas baru, membaca misalnya. Coba 1 hari itu kita coba 1 menit dulu mencoba buat baca buku dulu. Nah nanti kelamaan bisa jadi ternyata seru juga ya bacaannya, ringan, enak buat dibaca, jadi keterusan. Jadi diawali dengan yang kecil-kecil dulu, yang sedikit-sedikit dulu, jadi jangan langsung takutnya kaget atau gimana ya Teh. Takutnya drop juga. Kadang kalau udah seru suka lanjut aja gitu. Iya tuh, kalau udah seru pasti ke-trigger buat terus-terusan. Betul. Nah Teteh, untuk pertanyaan yang terakhir nih, gimana sih, ada gak sih menurut Teteh tips and trick untuk biar bisa produktif gitu? Untuk teman-teman yang menonton yang di luaran sana gitu. Kayak disclaimer dulu ya, di sini kan tips dan trik produktif bukan berarti di sini aku juga yang paling produktif. Terus aku juga bukan berarti orang yang nggak pernah males, aku juga bukan berarti orang yang nggak pernah gabut juga. Aku pasti itu pernah merasakan juga, dan belum tentu aku juga seproduktif itu. Tapi dari beberapa pengalaman juga dan pembelajaran yang aku dapatkan selama ini sampai ada di sini juga, kuncinya menurut aku itu ada 3. Yang pertama, kita harus mampu buat mau belajar gimana sih caranya buat kita mengenal diri kita. Nah kita coba manajemen diri, terus setelah itu kita juga coba belajar buat manajemen waktu. Nah karena produktivitas itu menurut aku berkaitan juga kan dengan waktu. Nah kita coba manajemen waktu, terus manajemen keuangan juga, itu sangat berdampak juga menurut aku. 3 kunci pentingnya itu adalah 3. Nah bukan berarti aku menyebutkan 3 ini aku yang udah ahli banget dari ketiga ini, tapi di sini aku juga masih belajar buat mengembangkan ketiga ini, melatih diri aku buat senantiasa bisa mengembangkan diri, terus bisa belajar mengenal diri, manajemen diri kayak gitu. Terus belajar juga buat manajemen waktu, karena di sini aku juga masih belajar buat manajemen waktu. Nah selain itu ada manajemen keuangan juga ternyata, yang menurut aku penting juga buat kita latih. Kalau misalnya aku ketemu nih sama diri aku yang umurnya masih di bawah 17 tahun, di bawah 15 tahun, aku pengen bilang ke diri aku yang umur segitu bahwa ayo kita nggak ada salahnya buat belajar memulai untuk mengenal diri kita. Kita tuh sebenarnya tipe belajarnya yang kayak gimana sih kalau untuk mengerjakan tugas misalnya. Terus manajemen waktu kita, apakah kita udah bisa memanage waktu kita. Terus setelah itu kita udah bisa belum ya belajar untuk memanage keuangan kita. Itu sih.
Jadi inti hal dari pembicaraan hari ini teman-teman, kita harus bisa memanage waktu kita, keuangan kita, dan memanajemen diri kita ya teman-teman. Kita ambil contoh dari teteh yang narasumber hari ini ya teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu dan bisa menerapkan apa yang sudah teteh ini ceritakan atau sampaikan. Begitupun kita sebaliknya, mudah-mudahan bisa memperbaiki diri lagi. Nah teman-teman, ini hanya sebagai gambaran ataupun pembelajaran kita semua ya. Nah teman-teman, sama-sama belajar ya. sama-sama belajar, bukan untuk sok apa gitu ya teh. Benar. Sama-sama belajar dan belajar. mudah-mudahan tetehnya juga selalu istiqomah. Ya amin, itu amin banget ya teman-teman. Doain ya, semoga Amin. kita juga akan menghadapi yang namanya uji kom. Jadi mohon doanya ya teman-teman semuanya. Ya teman-teman, doain juga ya teteh-tetehnya supaya lancar terus dan lulus tepat waktu dan mendapat pekerjaan yang selayaknya. Oke teman-teman, karena pembahasannya udah selesai, kita akhiri saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.